Selamat malam, para pencari kengerian. Selamat datang kembali di kegelapan suara, tempat di mana batas antara kenyataan dan mimpi buruk mulai kabur. Malam ini, kita akan menyelami sebuah urban legend yang telah lama berbisik di sudut-sudut internet. Sebuah ritual terlarang yang dikenal sebagai permainan lift. Konon, dengan mengikuti serangkaian langkah di dalam lift pada tengah malam, Anda bisa membuka pintu menuju tempat yang bukan lagi bagian dari dunia kita. Kisah yang akan kalian dengar adalah tentang seseorang yang cukup berani atau mungkin cukup bodoh untuk mencoba permainan ini. Bersiaplah, karena apa yang menantinya di lantai 5 akan menghantui malam-malam kalian. Gedung perkantoran itu menjulang tinggi ke langit malam. Siluetnya yang gelap menusuk taburan bintang yang dingin. Jam dinding di pos keamanan menunjukkan pukul 12.17 pagi. Aku sendirian, hanya ditemani oleh dengungan samar lampu neon dan detak jantungku sendiri yang berpacu. Rasa penasaran seperti parasit telah menggerogoti kewarasanku selama berhari-hari sejak pertama kali membaca tentang permainan lift. Instruksinya terasa sederhana, namun aura mistis yang menyelimutinya membuat bulu kuduku meremang. Sebuah gedung dengan minimal 10 lantai dan aku harus menjadi satu-satunya penumpang di dalam lift. Urutannya terpatri di benakku: 4, 2, 6, 2, 10. Di setiap perhentian, kewaspadaan adalah kunci. Pintu lift berdecit pelan saat aku masuk di lantai pertama. Udara di dalam terasa dingin. Bahkan sebelum lift bergerak, aku menekan tombol 4. Saat kabin mulai naik, sebuah keheningan aneh menyelimuti, menelan semua suara kecuali desing motor yang samar. Pintu terbuka di lantai 4. Lorong gelap membentang di luar, tanpa setitik cahaya pun. Kosong. Aku menekan 2. Perjalanan ke lantai 2 terasa lebih lambat, seolah waktu itu sendiri melambat. Setiap getaran lift terasa seperti bisikan peringatan. Pintu terbuka lagi. Kegelapan yang sama menyambut. Aku mulai merasakan keraguan merayapi benakku. Namun, rasa ingin tahu yang kelam ini terlalu kuat untuk dipadamkan. Lantai 6. Aku menekan tombol. Saat pintu terbuka di lantai 6, angin dingin yang tak terlihat menyapu wajahku, membawa serta bau samar, seperti debu dan sesuatu yang basi. Kegelapan di lorong ini terasa lebih pekat, lebih mengancam. Aku buru-buru menekan 2 lagi, berharap bisa segera menyelesaikan ritual bodoh ini. Perjalanan kembali ke lantai 2 terasa seperti mimpi buruk yang lambat. Setiap bunyi mekanis lift terdengar seperti napas berat di telingaku. Ketika pintu terbuka untuk kedua kalinya, aku merasakan kehadiran yang samar di luar. Meskipun mataku tidak melihat apapun, aku menahan napas dan dengan gemetar menekan tombol 10. Inilah puncaknya, lantai 10. Menurut legenda, di antara lantai 2 dan 10, lift akan berhenti di lantai 5. Dan di sanalah dia akan masuk. Seorang wanita yang bukan berasal dari dunia ini. Lift bergerak naik dengan lambat. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti mendekatkan diri pada jurang yang tak terbayangkan. Jantungku berdebar keras di dadaku. Suaranya hampir menenggelamkan deru lift. Tiba-tiba, lift berhenti. Bukan di lantai yang aku tuju, lantai 5. Pintu terbuka perlahan dengan suara gesekan logam yang memekakkan telinga dalam keheningan malam. Dan di sana, dia berdiri. Sosok seorang wanita, pucat pasi, dengan rambut hitam legam yang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Udara di sekitarnya terasa membeku, dan aroma busuk yang samar dari sebelumnya kini menguar lebih kuat. Matanya, tersembunyi di balik kegelapan rambut, terasa mengawasi, penuh dengan kesedihan dan sesuatu yang lebih gelap. Dia tidak mengatakan apapun, hanya berdiri diam. Kehadirannya memancarkan aura dingin dan tidak wajar. Aku ingat aturannya, jangan melihatnya, jangan berbicara dengannya, segera tekan tombol lantai 1. Tapi tubuhku membeku, lumpuh oleh teror yang merasuk hingga ke sumsum tulang. Tiba-tiba,
Sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk senyuman tipis yang tidak mencapai matanya. Senyuman yang dingin, kosong, dan mengancam. Saat itulah aku merasakan kehadiran lain di dalam lift. Sebuah tekanan tak terlihat yang membuat napasku tercekat. Udara terasa lebih berat, lebih padat, seolah ada sesuatu yang mengawasi kami berdua. Dengan sisa keberanian yang terkumpul, aku membentak tombol lantai 1 berulang kali. Lampunya menyala, tapi lift tidak bergerak. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang pucat dan kurus terulur ke arahku. Ketakutan yang kurasakan saat itu melampaui batas akal sehat. Aku merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata, di mana logika tidak lagi berlaku dan bahaya mengintai di setiap sudut. Entah berapa lama berlalu dalam keabadian yang mengerikan itu, tapi akhirnya dengan decitan yang menyayat hati, lift mulai bergerak turun. Wanita itu masih berdiri di sana, senyumnya tidak berubah, matanya yang tersembunyi terasa terus mengawasiku. Ketika lift mencapai lantai 1 dan pintu terbuka, aku tersandung keluar, berlari sekencang yang aku bisa tanpa pernah menoleh ke belakang. Aku tidak berhenti sampai kakiku menginjak trotoar jalanan yang ramai, jauh dari gedung terkutuk itu. Aku tidak pernah kembali. Aku tidak pernah lagi berani mendekati lift di malam hari. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lantai 5. Siapa atau apa wanita itu, atau kemana lift itu akan membawaku jika aku tidak berhasil melarikan diri. Satu hal yang pasti, ada pintu yang lebih baik dibiarkan tertutup rapat, dan rasa penasaran terkadang bisa menjadi kunci menuju kengerian yang tak terbayangkan. Dan begitulah kisah mengerikan dari permainan lift. Sebuah pengingat bahwa terkadang legenda urban menyimpan lebih dari sekadar cerita kosong. Ada kekuatan tak dikenal yang mungkin bersembunyi di balik batas-batas dunia kita, menunggu untuk diundang masuk. Apakah Anda berani mencoba memanggil mereka? Pikirkan baik-baik sebelum rasa penasaran Anda membawa Anda ke lantai yang tak bernama. Terima kasih telah menemani kegelapan suara malam ini. Jika kalian menyukai kisah-kisah mencekam seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai kengerian. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya, dan berhati-hatilah dengan lift di malam hari.